Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Libra, kamunya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Libra, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi dia seseorang yang saat ini sedang menjadi pasangannya kamu ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu kira-kiranya seperti apa sih kondisi batinnya dia terkini kepada dirimu. Namun sebelum mari memulai bacaannya, mari harus kasih tahu dulu sama kamu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti ya hanya akan resonate untuk sebahagian kaum Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Dan tentu saja yang lebih penting, mari harapkan kamunya mampu untuk berbijaksana ketika mendengarkan apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai Libra. Ini dia kondisi batinnya terkini terhadap dirimu. Ada di situ, kemudian ada ini, berikutnya ada di sini, dan kemudiannya ada di sini. Waduh, waduh, waduh. Oke ya. Nah, jadi kalau melihat belakangan hari ini terutama ya, si pasangan kamu ini tuh tentu sudah sering banget dia di situ tuh kayak menemukan ada yang nggak tepat, ada yang salah, ada yang keliru dari tindakan-tindakannya kamu, gitu loh ya. Jadi nampaknya menurut dia ada di sini tuh sisi kekanak-kanakannya kamu, sisi ketidakdewasaannya kamu, ketidakbertanggungjawabannya kamu, begitu yang dia lihat di sana loh. Buktinya apa? Buktinya ya kamu kayak selalu menghadirkan masalah. Rasa-rasanya kamu di situ tuh tidak memilih untuk hidup tenang, untuk hidup damai, ya. Kenapa kamu itu tuh tidak mau untuk memilih ya bercengkrama mesra dengan dia, beromantisan dengan dia gitu. Ada aja ketemu sama kamu problem, ketemu sama kamu masalah. Nggak dengar kamu ngomong, ada aja yang bikin panas. Nah, kira-kiranya begitu ya si pasangannya kamu ini di sana loh. Karena orang ini tuh dia sudah punya standar ya. Dia punya standar hitam dan putih itu tuh cukup jelas. Oh ini salah, ini nggak benar. Ini keliru, ini yang tepat. Dia sudah punya batasan standar yang seperti itu. Jadi gini, maksudnya mari sekiranya kamu melakukan sesuatu, bisa aja menurut kamu nggak ada salah-salahnya. Bisa aja menurut kamu, loh yo, nggak apa-apa kalau begini. Bisa aja gitu, tolak ukur mana benar mana salahnya kamu ada, tapi ternyata tidak sama dengan tolak ukur benar salahnya si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Bukannya kamu berniat untuk cari masalah, tidak ada niatannya kamu cari masalah. Gitu. Karena yang kamu lihat, oh ini baik-baik aja kok. Nah, contoh aja lah begini ya, menurutmu ngopi-ngopi sama teman-teman itu satu hal yang wajar, normal ya namanya. Kamu butuh untuk bersosialisasi gitu ya. Ya kamu sudah duluan nih ketemu sama sahabat-sahabatnya kamu, teman-temannya kamu ketimbang dengan dia. Ya kamu sudah punya hubungan baik sama sahabat-sahabatmu, teman-temannya kamu. Jadi acara ngopi-ngopi itu ya sudah menjadi sebuah kebiasaan gitu ya. Ya kamu lanjut aja ngopi-ngopi. Lah tapi menurut pasanganmu bisa aja, loh kok kamu ini tuh udah jadi suami, udah jadi istri, udah jadi pacar, kok masih pakai acara ngopi-ngopi lagi sama teman-teman. Nah, di situ maksud mari, ada standar yang bisa saja cukup berbeda antara kalian. Gitu ya. Ada batasan-batasan yang yang kamu pahami, ada batasan-batasan yang dia pahami. Contohnya beginilah, menurutmu 5 itu tuh masih hal kecil, tapi menurut dia 5 sudah hal yang besar, gitu. Nah jadi dia bilang, wah ini nggak benar, ini nggak pas ini, ini gitu-gitu kalau mari lihat ya. Nah di sana, jadi ya balik lagi, bukan ada niatannya kamu cari masalah, kamu hanya kayak ya udah berlaku sewajarnya menurut kamu, berlaku senormalnya menurut kamu gitu loh. Tapi apa yang wajar, apa normal menurut pendapat kamu bisa dianggap abnormal sama kurang ajar gitu loh menurut si pasangannya kamu ini. Nah di situ ya, tak ada niatannya kamu mau ribut sama dia, nggak ada. Kamu juga bisa aja capek kamu ribut gitu. Ngapain ribut kalau bisa tenang-tenang, santai-santai, pasti begitu menurut kamu kan. Tapi menurut pasanganmu, oh kau cari ribut kau ya, kau cari masalah kau ya. Nah di situ jadi kayaknya intensitas rasa stres dari pasangannya kamu ini Madlet cukup tinggi nih belakangan hari.
gitu ya. Dalam hubungan kalian tentu saja intensitas rasa stresnya dia, rasa karena dikejar dengan rasa tidak suka, ya, itu tuh cukup bertubi-tubi soalnya. Nggak suka aja nengok kamu, nggak suka aja lihat cara bicara kamu, tindakannya kamu, gitu loh. Nah, jadi bisa-bisa kamu di sini tuh diri salah, duduk salah, deket salah, jauh salah, maju salah, mundur salah, kiri salah, kanan salah, bisa. Bisa aja begitu sebenarnya kondisinya kamu untuk saat-saat ini di mata si pasanganmu. Gitu. Jadi banyak hal tentang yang kamu lakukan itu tidak bisa disupport sama pasanganmu ini, nggak bisa. Gitu ya. Nggak cocok dia. Nggak cocok. Nah, di situ. Ya. Nah, jadi harus banyak dikomplain kamunya ini. Menurut pasanganmu. Harus banyak dikomplain. Setidaknya kalau dia nggak langsung cepet-cepet ngekomplain kamu, bisa di situ tuh, oke, kupoin kamu ya. Oh, hari ini kamu salah, ku simpan, ku catat nih, satu nih salah kamu. Oh, ntar kamu salah lagi, oh catat lagi. Ntar nih, bagianmu sekali diledakkan nih. Begitu sih dia. Bisa itu, ya. Nggak dikit-dikit bawel, dikit-dikit cerewetin kamu. Dikit-dikit tunjukin ngamuk sama kamu. Bisa aja, oke, kutumpuk gitu ya. Ku akumulasikan sampai satu saat ku bikin dia ledakannya ngalah-ngalahin bom atom nuklir sana ya. Gitu tuh model si pasangannya kamu untuk saat-saat ini. Di situ ya. Jadi nampak-nampaknya bisa nih. Butuh ngobrol ini ya. Kamu dengan pasanganmu. Gitu. Butuh untuk menyampaikan pendapat masing-masing tapi dengan baik-baik ya. Gitu. Bebek, kenapa kamu tidak senang? Contoh ya, misalnya sebab karena kamunya itu tuh masih meluangkan waktu untuk hangout ngopi-ngopi sama teman-teman kamu. Kamu ngomong aja sama dia, kenapa Bebek kamunya nggak senang kalau aku pergi ngopi-ngopi sama teman-teman gitu. Ada apa di situ? Kamu curiga kalau akunya itu tuh gila-gilaan di sana, pakai acara mabok? Enggak kok, cuman ngopi aja kok. Ya bisa gitu ya di sana. Karena kalau dengan obrolan ini tuh bisa jadi saling memahami nanti kalian berdua. Pasanganmu ini kalau diajak ngobrol bisanya ini. Mau itu tuh dia paham asalkan ada interaksi komunikasinya. Kalau hanya sebatas kayak kamu berharap nanti dia bakalan tahu sendiri kok, nanti dia bakalan bisa ngerti kok, nanti dia bisa paham kok, nanti dia anteng sendiri kok. Nampak-nampaknya pemikiran-pemikiran gitu tuh kurang cocok. Ya kalau Mari boleh kasih pandangan sama kamu ya, kurang cocok. Mendingan karena orang yang menjalani sebuah hubungan baik itu tuh pacaran kah, rumah tangga kah, ya itu kan adalah orang-orang dewasa ya. Salah satu syaratnya orang dewasa bisa berbicara dan mampu untuk mendengar. Ya udah pakai itu. Tunjukin di sini kedewasaannya kalian gitu. Ya, kalau boleh kasih saran nih lo ya, bukan bermaksud untuk menggurui. Maaf ya kalau merasa digurui oleh Mari. Itu terutama bagi kalian yang sudah berumah tangga soalnya, ya. Kalau acara nggak seneng-seneng kayak gini nih, tetap dibiarin. Nanti mau ngerapiinnya lagi, nanti tuh repot. Gitu loh. Maunya jangan ada yang dipendam-pendam masalah-masalah kan. Ketemu masalah dibincangkan, diungkapkan, saling memberikan jawaban ataupun saling mengizinkan diri dengan rendah hati untuk mendengarkan sehingga terjadilah ke pemahaman. Nah, modelnya kayak gitu ya di sana. Karena repot nikah kan, repot nikah, lebih repot lagi kalau mau bercerai. Itu kalau dia udah rumah tangga, beda sama pacaran. Kalau pacaran udahlah, libas aja lah, bantai aja lah, terserah. Namanya masih pacaran gitu ya. Kosnya tuh belum sebesar kalau menikah gitu. Kalau pacaran gagalnya hanya 2 orang saja yang mengalami dampak dari kegagalan pacaran. Ya, kalau udah pernikahan bukan hanya 2 orang. Dihitung anak-anak, dihitung keluarga besar. Gitu ya. Include dia di dalamnya. Jadi dia repot gitu loh. Nah,
situ ya. Nah jadi itulah kalau Mari lihat. Kalau untuk perkara soal perasaan ya, perasaan cinta, perasaan sayang, pastinya nih, perasaan cinta, perasaan sayang itu tuh masih ada itu dalam diri pasanganmu ini. Gitu ya, tidak akan hilang ini. Karena Mari lihat, kalian ini nampaknya juga bukan di masa anak-anak lagi ya, atau pre-dewasa ya. Nampaknya umur-umur kali ini itu dewasa dalam artian umur ya. Nampaknya ini tuh kalian sudah 35 tahun ke atas ini ya. Jadi biasanya kalau hubungan yang dijalani di usia 35 tahun ke atas ini tuh biasanya ya, memang ada beberapa tuh yang di luar dari kebiasaan ya. Namun kalau yang normal idealnya ya, kalau orang sudah 35 tahun ke atas itu tuh jika menjalani sebuah relationship, dia cintanya beneran cinta, sayangnya beneran sayang. Bukan keliru untuk mendefinisikan perasaan suka, naksir, seneng, demen itu tuh cinta ya. Biasanya kalau orang sudah lebih dewasa sudah paham, oh ini ya cinta, oh ini hanya perasaan suka, oh ini hanya perasaan senang, oh ini perasaan sayang. Udah bisa dia mendefinisikan ya dengan lebih tepat gitu ya. Nah jadi kalau untuk cinta tadi, Mari bilang dia di sini mengakui bahwa dia masih cinta kamu, dia masih sayang sama kamu. Kalau dia nggak cinta kamu, kalau dia nggak sayang kamu, terserah. Kamu mau ngapain aja di luar sana, bantai kamu lah, suka-suka hatinya kamu. Kamu mau jingkrak-jingkrak, mau mabok, mau judi, mau nggak pulang-pulang, mau malas-malasan, mau sembrono lah gitu ya, bisa-bisa aja sembarang lah gitu. Tapi karena dia ada cinta, ada sayang sama kamu, ada rasa kepedulian sama kamu ya. Makanya di situ tuh dia nggak bisa lepas juga dari menilai terus tentang gerak-geriknya kamu, sikap lakunya kamu. Gitu loh. Makanya dia bisa datang rasa stres, nengok kamu ini kok ngelakuin kesalahan terus sih. Ya, karena ada rasa cinta, maka ada rasa kepedulian di sana. Gitu, ya. Jadi tapi dia begini. Karena tadi ini sudah model dari cinta dewasa ya. Maka cinta itu tuh akan berjalan lurus dengan logika. Ya. Jika memang pengulangan demi pengulangan kesalahan kamu lakukan dalam relationship ini, menurut dia siap kok kalau pada akhirnya berpisah itu tuh dinilai sebagai jalan keluar. Gitu ya, terutama jalan keluar untuk menjaga kewarasan mental emosionalnya dia, gitu loh. Ya, mengusahakan untuk tetap bersama dengan kamu wajib, gitu ya. Tapi dia juga akan wanti-wanti ke dirinya, melepaskan kamu pun, kemampuan untuk melepaskan kamu itu pun harus ada dalam dirinya dia. Nah, seperti itu ya. Jadi ceritanya bukan hanya akan berjuang kemudian untuk mempertahankan relationship ini saja yang kemampuan yang ada pada dirinya, tapi kemampuan untuk melepaskan kamu, menjalani hidup tanpa kamu. Di situ tuh juga dia bilang ya hal demikian harus ada pada dalam dirinya dia gitu, pada dirinya, dalam dirinya. Nah, begitu ya. Nggak boleh dia di situ tuh takut untuk berpisah dari kamu. Dia bilang nggak boleh takut dia, gitu ya. Karena nggak boleh melekat sama kamu itu tuh nggak boleh melekat, gitu loh. Makanya karena nggak boleh melekat sama kamu, sehingga kemampuan untuk lepas dari kamu itu tuh harus ada. Nah, di sana ya. Jadi misalnya begini nih, kalau dia sudah pernah ngomong sama kamu, ya udah kalau kamu mau sikapnya demikian terus-terusan, mendingan kita pisah aja. Omongan ketika dia bilang mendingan kita pisah aja, Mari bilang itu tuh bukan omongan ceplos tanpa kesadarannya si dia ya. Nampaknya tidak. Dia ngomong itu tuh dengan kesadaran jiwa dan raga, lahir dan batin. Sungguh-sungguh dia tuh ngomong, ya udah kalau kamu nggak kuat sama aku,
Kalau kamu masih lebih milih teman-temanmu, kamu masih lebih pilih main, kamu masih suka cari perkara, kita bubar aja nih. Mari bilang sih dia omongannya tuh omongan yang bener ya, bukan ngancem-ngancem gertak-gertak sambal ya, tidak, tidak. Tapi itu tuh jelas dia sedang menyampaikan solusi, ya solusi kepada kamu gitu lah. Kalau dia nggak kuat ataupun kamu nggak mampu ya merubah keadaan, merubah dirinya kamu, ya udah jalan masing-masing. Begitu kalau melihat cinta boleh cinta, tapi terbelenggu dalam situasi yang tidak menenangkan bagi dia hanya atas dasar cinta, boleh juga itu tuh menurut dia sebuah tindakan yang konyol ya, sebuah keadaan yang konyol banget. Cinta boleh cinta, bego jangan, kira-kira gitu ya. Cinta boleh cinta, tapi diajak sengsara ndak boleh gitu lah. Jadi nggak bisa dibilang ini tuh pasangan kamu dia lagi gembira, lagi bahagia untuk di belakangan hari ini ya, tidak bisa. Gitu loh. Ada aja yang dia rasa mengusik dirinya ketika dengerin kamu ngomong, memperhatikan pola tingkah lakunya kamu, ada aja yang dia anggap di situ tuh bikin dia terganggu. Gitu ya, model kondisi batin belakangan hari ini si ayang bebeknya kamu. Gitu. Jadi kalau dia sudah cuek sama kamu ya untuk di saat-saat ini, cueknya dia itu tuh memang cuek yang menunjukkan ekspresi ketidaksenangannya dia sama kamu. Gitu loh. Ya. Nah, tetapi dibalik dari kecuekannya dia ini, dia masih sering kok untuk memantau kamu. Gitu. Depan kamu dia bisa aja kayak tunjukin dia sedang tidak peduli. Namun sesungguhnya dia selalu itu mencari tahu tentang dirimu, bagaimana kamu, gitu ya, selalu. Bukannya benar-benar dia dalam tindakan cueknya dia kamu lihat, artinya dia sudah tutup mata, tutup telinga, ya, oh tidak. Tetap di situ tuh radarnya dia memantau kamu terus-terusan di situ. Kalau mari lihat ya, berpisah sebisa mungkin memang dia pilih jangan gitu loh. Tapi daripada bikin dia merasa tertekan sendiri, tidak nyaman sendiri, ya, menjadi tidak bahagia sendiri, apalagi jika itu tuh terjadinya dalam jangka waktu yang dia anggap cukup lama, maka itu tadi, perpisahan dianggap sebagai solusi yang perlu untuk diperhitungkan ya, perlu untuk dipertimbangkan. Nah, kayak gitu ya. Pikiran dan perasaannya dia selalu tertuju kepada kamu belakangan hari ini, gitu ya. Tapi yang ianya bukan dalam bentuk untuk mengapresiasi kamu. Ih, kamu ganteng banget hari ini, cantiknya kamu tadi, gitu ya. Ih, kamu mesra banget, ih, kamunya lucu, manja, imut, ya. Oh, kamunya gagah. Bukan dia dalam artian memikirkan kamu, merasakan kamu, sambil bertepuk tangan, riang gembira, bersorak-sorak gitu ya. Wah, Libranya aku ini tuh mantep banget gitu ya. Tidak. Tapi pikiran dan perasaannya dia lebih cenderungnya berkonotasi negatif ya terhadap dirimu seperti itu. Ya, jadi kayak terus-terusan bikin dia merasa terganggu, tidak tenang, tidak nyaman. Seperti itu ya. Jadi ketika kalian mendengarkan bacaan ini jangan langsung menuduh Mari, wah Cici Mari ini tuh bacaannya kok nggak pernah elok nih, kok nggak pernah bener nih tentang Libra. Ada berapa kali Mari ngebaca di kolom komentar ya sekilas gitu. Tidak, Mari hanya membacakan energi yang ketarik gitu loh. Mari hanya messenger di sini. Gitu ya, nggak ada niatan-niatan untuk, nggak ada dendam sama Libra, nggak ada gitu ya. Mari cuman ngebacain apa adanya. Kalau mungkin kalian ngerti tentang tarot gitu ya, intuisinya tajam. Ketika ngelihat kartu, kenapa Mari hanya ngeliatin kartu? Supaya kalian bisa tahu gitu loh. Bagi yang paham-paham gitu ya, biar bisa ngerti gitu ya. Di sana ya, jadi jangan tersinggung. Inilah menurut pendapatnya dia tentang kamu, tanpa Mari tambah-tambahin dengan pendapatnya Mari pribadi perihal dirimu, begitu ya.
Oke lah, curhatnya selesai dan bacaannya juga sudah tuntas ya. Ya dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, berikut energi dari Sagittarius, Libra hadir di sana, Aries dan Scorpio menutup bacaan kita kali ini ya. Baiklah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.